Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Agung Rampati Abimayu, NIM 20087083. Yang kedua, Sylvia Gusveripika, NIM 2012974. Yang ketiga, Sodian, NIM 20005064. Yang keempat, Teddy Saputra, NIM 20087191. Kami akan menjelaskan dengan materi teori pembelajaran dan penerapannya dalam pembelajaran kognitif. Apakah kalian tahu teori pembelajaran kognitif? Teori pembelajaran kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut digunakan mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang kompleks. Dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Dalam teori kognitif, belajar pada prinsipnya adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai perubahan-perubahan tingkah laku yang konkret. Di sisi lain, teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Jadi, dapat kita ketahui bahwa teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersikap relatif dan berbekas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental. Kemudian, ia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan. Dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya. Selama dalam perjalanan itu, dia hanya dapat menggambarkan sebuah objek. Itu dalam bentuk-bentuk kata atau kalimat. Maka, demikian telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman sikap. Maka, telah terjadi perubahan sikap dan seterusnya. Beberapa tokoh dan pemikirannya dalam menjelaskan teori kognitif. Pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Bradler menyatakan bahwa fokus dari teori Jean Piaget adalah menemukan asal-muasal logika alamiah dan transformasinya dari satu bentuk penalaran ke penalaran lain. Tujuan ini mengharuskan dilakukannya penelitian atas akar dari pemikiran logis pada bayi, jenis penalaran yang dilakukan anak kecil, dan proses penalaran remaja dan dewasa. Secara bertahap, dari tahap perkembangan moral berikutnya, berikut ini dijelaskan tentang teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget sebagai berikut. Yang pertama, proses kognitif. Santrok menyatakan, dalam memahami dunia anak-anak secara aktif, mereka menggunakan skema atau kerangka kognitif atau kerangka referensi. Sebuah skema adalah konsep atau kerangka eksis dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Piaget menyatakan ada dua proses yang bertanggung jawab atas cara anak menggunakan dan mengadaptasi skema mereka, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kemudian lebih lanjut Santrok menyatakan bahwa Piaget menyatakan bahwa memahami dunianya, anak-anak secara kognitif mengorganisasikan pengalaman mereka. Organisasi adalah konsep Piaget yang berusaha berarti usaha mengelompokkan perilaku yang terpisah-pisah ke dalam urutan yang lebih teratur dalam sistem fungsi kognitif. Yang kedua, tahap-tahap Piagetian. Santrok menyatakan bahwa
Melalui observasinya, Piaget juga meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Tahapan Piaget itu adalah fase sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, tahap sensorimotor. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pigation pertama. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini adalah tahap pigation yang kedua. Tahap ini berlangsung kurang lebih mulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret adalah tahap perkembangan kognitif pigation ketiga, dimulai dari sekitar 7 tahun sampai sekitar 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap ini muncul pada usia 7 sampai 15. Adalah tahap keempat menurut teori Piaget dan kognitif terakhir. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Tapan dalam Santrok menyatakan bahwa ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Salah satu ide unik Vygotsky adalah konsepnya tentang Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development, or ZPD, adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak sendiri. Batas atasnya adalah tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan dari instruktur yang mampu. Yang ketiga, teori kognitif menurut Lewin atau teori medan. Teori ini dikemukakan oleh Kurt Lewin pada tahun 1892 sampai 1947. Menurutnya, masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi. Misalnya, orang-orang yang dijumpainya, objek material yang ia hadapi, serta fungsi kejiwaan yang ia miliki. Jadi, menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari 2 macam kekuatan. Yang pertama, struktur medan kognisi, dan yang kedua, kebutuhan motivasi internal individu. Khadijah 2014. Yang keempat, teori kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Dari sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan adalah pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental, intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar. Sebagaimana direkomendasikan Merrill, bahwa jenjang belajar bergerak dari tahapan mengingat, dilanjutkan ke penerapan, sampai pada tahap penemuan konsep, prosedur atau prinsip, baru di bidang disiplin keilmuan atau keahlian yang sedang dipelajari.
Dalam teori belajar, Jerome Bruner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, Bruner membedakan menjadi 3 tahap, yaitu pertama, tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua, tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dan yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Syekh tahun 2009. Jerome Bruner juga memandang belajar sebagai instrumental konseptualisme yang mengandung makna adanya alam semesta sebagai realita hanya dalam pikiran manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Thank you for your attention. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.